Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi di kanal Islam Madinah. Kali ini kami akan membawakan tema tentang kandungan Al-Fatihah ya, yang merupakan perjalanan hidup manusia dan peta jalan agar selamat dan sampai tujuannya ini Allah SWT. Baik, awalnya kita bersama dan bersaksi kepada Allah sebagai Rob dalam Al-A'raf 172. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumil qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri. Seraya berfirman, "Bukankah aku ini Rabbmu, Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami dan kami bersaksi. Kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sungguhnya kami lengah terhadap hal ini." Nah, kemudian dari alam ruh tadi kita lahir ke alam dunia ya. Dinyatakan dalam Al-Fatihah sebagai Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb ya, Tuhan semesta alam. Selanjutnya kita mengembara di dunia ya, hidup di dunia butuh air, udara, matahari, semuanya banyak. Nah, itu berkat rahmat Allah ya, Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Dalam satu ayat Allah berfirman, "Innallaha kana bikum rahima." Sungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu. Kemudian dalam Al-Baqarah 29, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Nah, dalam Al-Fatihah diringkas sebagai Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah juga merinci bukti kemurahannya dalam surat Al-Baqarah 24-32. "Fal yanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba tsumma shaqqaqnal arda shaqqa ambatana fiha habba wa inaba wa qadba zaituna wa nakhla hada'iqa ghulba wa fakihata wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum." Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Namun ada rahmat khusus untuk orang beriman dan bertakwa. Dalam hadis 8 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa ja'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah menganugerahkan kepadamu dua bagian dari rahmatnya dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu berjalan serta Dia mengampunimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah itu, setelah hidup di dunia, kita mati dan kembali kepada Allah dengan menghadapi hari perhitungan, hari pengadilan dan pembalasan. Malik Yaumiddin, pemilik raja hari pembalasan. Dalam ayat lain Allah memperingatkan, "Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Waspadalah terhadap suatu hari kiamat yang padanya kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang-orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya dan mereka tidak dizalimi. Al-Baqarah 281. Nah, dalam ayat lain Allah mengingatkan, "Wadzakirhum biayyamillah." Dan ingatlah mereka kepada hari-hari bersama Allah. Ibrahim ayat 5. Nah, untuk bisa selamat dalam perjalanan pergi pulang itu, kita harus hanya menyembah dan hanya mohon pertolongan kepada Allah saja, atau tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Namun perjalanan itu banyak gangguan ya. Iblis menggodanya agar manusia tidak sampai kembali kepada Allah. Nah, untuk itu perlu petunjuk Allah, jalan lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Jalan tersebut adalah jalan orang yang Allah beri nikmat, ya, terutama jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para pengikutnya dengan praktekkan Al-Quran.
dengan pernyataan suratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nah, bukan jalan makhluk yang paling dimurkai Allah, yaitu iblis dan pengikutnya yang disesatkan iblis. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai, ya, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, kemudian petunjuk yang sesuai fitrah. Tadi kan dikatakan ihdinas siratal mustaqim, mintanya tunjukilah, ya, petunjuk yang bagaimana. Nah, jalan lurus yang dimaksud dalam Al-Fatihah itu ditegaskan dalam ayat Ar-Rum 30. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Di sini ada hanifa, lidini hanifa. Hanif ditafsirkan lurus, ya. Karena memang ibadah kita harus fokus hanya untuk Allah. Artinya kita beribadah hanya untuk Allah, ikhlas. Jadi hanif adalah ikhlas. Karena hanya untuk Allah saja, ya. Ikhlas juga berarti tauhid, ya, yang dapat membawa kita sampai kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi, ya. Kemudian pengertian hanif sebagai ikhlas tauhid bisa dilihat dalam banyak ayat. Nah, kata hanif banyak beriringan dengan kata syirik dan musyrik. Misalnya di Al-Baqarah 135, aqalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut Yahudi atau Nasrani, ya. Saya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, jawablah, ya, tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia Ibrahim dari golongan orang musyrik. Kemudian lihat juga di Ali Imran 67, 95, Al-An'am 79, 161, kemudian Yunus 105, An-Nahl 120, 123, ya banyak, ya. Kemudian dalam Al-Hajj 31 lebih jelas lagi. Hunafa lillahi ghairu musyrikin bih, amma yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq. Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Karena siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Fitrah bisa difahami secara sederhana sebagai karakter bawaan asli, ya, manusia, yang atau biasa disebut temperamen. Kemudian Allah menegaskan fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, ya. Ini berarti sifat-sifat Allah menurun pula pada manusia, punya sifat kasih sayang misalnya. Agama harus sesuai fitrah manusia, karena ibarat manual suatu produk yang harus sesuai spesifikasi produk yang dibuatnya. Nah, misalnya fitrah ikan itu hidupnya di air. Jika ikan dikeluarkan dari air, maka akan tersiksa, sengsara, sakit, bahkan lama-kelamaan akan mati. Nah, orang yang tetap beragama yang tidak sesuai fitrah, hatinya sebenarnya berpenyakit, berontak. Dan lama-kelamaan bisa mati. Kalau sudah mati, sudah tidak bisa apa-apa lagi dan tidak bisa diapakan lagi. Nah, Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Pada penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka azab yang sangat berat. Al-Baqarah ayat 7. Allah juga berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar? Sungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada dalam dada. Al-Hajj 46. Nah, jika orang mati dalam perjalanan pasti tidak akan sampai ke tujuan. Begitu juga hati yang mati tidak akan sampai kepada Allah. Nah, dalam Al-Hajj juga satu di atas, Allah mengumpamakan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Jadi tanpa ikhlas tauhid, kita akan disambar iblis dan terbang, ya, pergi jauh dari tujuan dari Allah. Nah, jika masih ada iman, hati yang mati bisa hidup kembali. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya, itu Nabi Muhammad SAW, apabila dia menyerumu pada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu.
Nah, ibarat ikan yang pingsan dimasukkan lagi ke dalam air, ya jadi hidup lagi. Jadi Islam adalah petunjuk, jalan lurus, air kehidupan. Ya, yang sesuatu yang tadi itu adalah air kehidupan, yaitu Islam yang sesuai fitrah. Sebab kalau tidak sesuai fitrah akan menyebabkan kematian hati. Justru dengan Islam itulah ya, hati yang mati pun bisa hidup kembali. Hati yang hidup punya harapan bisa sampai tujuan dalam satu perjalanan. Ya. Agar selamat dan sampai kembali kepada Allah, harus mencintai Allah dan Rasulnya, karena kita akan bersama dengan yang kita cintai. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda di Imam Bukhari 5709, kecuali aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya, kata sama sahabat. Beliau bersabda, kalau begitu kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Jadi ini ada bertanya, wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat akan terjadi? Beliau menjawab, wah celaka kamu. Apa yang telah kamu persiapkan? Kata Rasul. Laki-laki itu berkata, aku belum persiapkan bekal kecuali aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Gitu. Nah, jika benar mencintai Allah dan Rasulnya, ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, yaitu mengikuti Nabi Muhammad. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran 31. Dalam ayat lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Al-Ahzab 21. Jadi petunjuk jalan lurus yang dimaksud dalam Al-Fatihah adalah Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Dengan mencontoh praktek Nabi SAW dalam mengamalkan Al-Quran, kita akan dicintai Allah, dan dalam hadis akan bersama Allah dan Rasulnya kelak. Dari uraian di atas jelas bahwa syarat sampai kepada Allah adalah dicintai Allah dengan mencintai Allah. Lalu apa arti mencintai Allah itu? Nah, kata hub, ya, hub, cinta dalam bahasa Arab juga bermakna biji, benih, bibit, ya. Benih yang ada di inti hati, yang dikatakan cinta dalam risalah Al-Qusayri, ya. Hub disebut benih atau bibit karena menjadi benih kehidupan. Di situ juga dikatakan di kitab risalah cinta berarti mengutamakan sang kekasih di atas semua yang dikasihi. Jadi mengutamakan, menomorsatukan, ya. Cinta berarti bahwa si pecinta menyesuaikan diri dengan keinginan sang kekasih, ya. Menyesuaikan diri, kita mengikuti, menuruti, ya. Baik saat hadir di sisinya maupun saat jatuh. Cinta kepada Allah adalah kesesuaian hati dengan keinginan Rob, yaitu Allah. Cinta juga berarti takut kalau pengabdiannya kurang baik. Kemudian dalam kitab Madarijus Salikin dikumpulkan beberapa definisi atau ungkapan tentang cinta lah kepada Allah. Nah, beberapa di antaranya adalah engkau menganggap sedikit pemberianmu yang banyak terhadap kekasih dan menganggap banyak pemberian kekasih kepada dirimu yang sedikit. Ini termasuk hukum, keharusan, dan kesaksian cinta. Kemudian juga engkau menganggap banyak kejahatanmu yang sedikit terhadap kekasih dan menganggap sedikit ketaatanmu yang banyak. Nah, pengertian ini tak jauh berbeda dengan sebelumnya. Masuknya sifat-sifat kekasih ke sifat orang yang mencintai. Maksudnya nama sang kekasih dan sifat-sifat masuk ke dalam hati orang yang mencintai, sehingga tidak ada yang menguasainya selain dari itu. Kemudian cinta juga berarti engkau menyerahkan seluruh dirimu kepada siapa yang engkau cintai, sehingga sedikit pun engkau tidak berkuasa terhadap dirimu sendiri. Nah, ini merupakan perkataan Abdullah Al-Qursi. Kemudian ada lagi, engkau harus menghapus selain yang engkau cintai dari hati, dari menghapus yang lain selain kekasih. Ini merupakan perkataan Asyibli. Kemudian ada lagi, engkau cemburu terhadap kekasih jika dia dicintai orang lain sepertimu. Nah, ini merupakan perkataan Asyibli. Artinya engkau menganggap dirimu hina untuk mencintainya, karena ada juga yang mencintainya loh seperti cintamu gitu ya, bahkan mungkin lebih. Cinta adalah api di dalam hati yang membakar semua selain kekasih, tidak mementingkan selain kekasih, dan tidak menyerahkan urusanmu kepada selainnya. Dan cinta juga berarti masuk ke dalam penghambaan kekasih, ya, dan membebaskan diri dari perbudakan selainnya. Cinta adalah perjalanan hati menuju sang kekasih, dan lisan senantiasa menyebut namanya. Kemudian perjalanan ini artinya kerinduan, ya, untuk bersua dengannya. Nah, tidak dapat diragukan bahwa siapa yang mencintai sesuatu, tentu dia akan banyak menyebutnya. Jadi untuk meraih cinta Allah, kita harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain,
Karena Allah tidak boleh dinomorduakan. Jika kita menomorduakan Allah, maka kita syirik kepada Allah. Misal, jika seorang lebih mencintai atasan daripada Allah, maka suatu saat ketika atasan akan menyuruh melakukan dosa, orang itu lebih menuruti atasan daripada Allah. Nah, saat itulah hakikatnya orang itu menyembah atasannya, syirik. Dalam hadis Bukhari 5581, Nabi SAW bersabda, tidak akan mendapatkan manisnya iman, sehingga ia mencintai seorang, dan ia tidak mencintainya kecuali karena Allah, dan sehingga ia lebih suka dimasukkan ke dalam api daripada kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, dan sehingga Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lain. Manifestasi cinta kepada Allah adalah dengan mendekatkan diri kepadanya melalui amalan sunnah. Dalam hadis Bukhari 6021, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya, dan hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, maka aku mencintai dia. Dari pengertian cinta di atas, maka cinta kepada Allah harus mewujud melalui amalan seperti sering mengingat kebaikan Allah, sering ingat atau zikir kepada Allah, kemudian sering baca surat cinta dari Allah, yaitu Al-Quran, kemudian memasukkan sifat kekasih yaitu Allah dalam dirinya, terutama sifat pemurah dan penyayang dengan banyak sedekah misalnya. Cinta membuahkan rindu, maka harus sering menyembah Allah di saat sepi, misalnya dengan tahajud, dengan banyak meminta ampun dan bertaubat karena khawatir Allah berpaling, kemudian bersabar karena pecinta akan menerima apapun yang dikasihnya, kemudian gemar mengamalkan yang dicintai Allah dan takut melakukan yang tidak disukainya. Nah, sebagai kesimpulan, manusia itu asalnya di surga. Ya. Sebagai anak Adam yang turun dari surga, kita ikutnya menempuh perjalanan di bumi. Surat Al-Fatihah itu melukiskan perjalanan atau siklus hidup manusia dan petunjuk atau peta jalan yang bisa ditempuh. Ada jalan orang yang Allah beri nikmat, yang bisa sampai ke tujuan, yakni Allah. Ada juga jalan orang yang dimurkai dan jalan yang sesat, yang jauh dari tujuan. Itu barangkali salah satu sebab Al-Fatihah diulang-ulang dan diwajibkan dalam sholat agar terus mengingat perjalanan kita supaya kita selamat. Nah, Al-Fatihah menjadi surat istimewa untuk Nabi SAW dan pengikutnya karena itu ditegaskan an'amta alaihim, ya. Kemudian pantaslah iblis sakitan dan menangis ketika surat ini turun karena akhir ayatnya sangat menyakitkan dia gitu. Semoga ada manfaatnya, ya. Allahu a'lam. Allah yang paling mengetahui. Jika ada benarnya tentu dari Allah. Jika Anda ngasih jempol berarti Anda ngasih jempol kepada Allah. Jika Anda share ke grup lain berarti Anda ikut menyebarkan kebenaran dari Allah. Insya Allah Anda akan dapat pahala. Jika Anda subscribe, untuk yang belum, sekali lagi tolong subscribe dan sebarkan, berarti Anda membantu dakwah ini. Jika ada salahnya tentu karena kebodohan saya, untuk itu silakan perbaiki lewat komentar. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.